Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 5 Kapuas Barat adalah merupakan salah satu sekolah SMP yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek sebagai salah satu sekolah penggerak dari 4 sekolah penggerak angkatan pertama. Program Sabina adalah salah satu program yang saya canangkan selaku kepala sekolah, di mana tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kinerja daripada guru-guru ini dalam merefleksikan kegiatan pembelajaran di kelas selama 1 minggu yang telah dilewati. Sabina itu sendiri adalah merupakan akronim dari Sabtu Bincang Bermakna, di mana pada kegiatan hari itu Sabtu, guru-guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi masalah mereka ketika menghadapi pembelajaran. Dan di situ kita akan memberikan solusi dan memberikan masukan serta hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja dalam pembelajaran mereka berikutnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video berikut ini. Pagi ini sesuai dengan jadwal kita, yaitu program Sabina kita, yaitu Sabtu Bincang Bermakna, yaitu untuk refleksi guru ya. Di dalam jadwal kita hari ini kena Ibu Nur sama Ibu Sri ya. Nah, jadi minta tolong nanti sampaikan saja apa masalah-masalah yang dihadapi saat pembelajaran 1 minggu yang lewat. Apa saja masalahnya? Nanti kita pecahkan bersama-sama untuk menjalankan program pembelajaran dengan paradigma baru ini, supaya nanti kita lihat kemajuan-kemajuannya dalam pembelajaran itu. Sekira demikian, sebagaimana yang sudah kita lewati dulu, jadi setiap guru nanti sampaikan, nanti ada masukan-masukan dari teman-teman kita, guru-guru yang lain. Terakhir nanti saya berikan penguatan. Baik, silakan Ibu Nur bisa sampaikan. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran matematika selama 1 minggu yang lalu. Nah, untuk yang pertama, untuk metode itu saya menggunakan metode ceramah juga di mix dengan tanya jawab. Jadi ketika siswa ada yang belum mengerti, mereka bisa bertanya dan kita saling diskusi. Cuman yang bagus. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran agama Islam 1 minggu yang lalu. Di sini saya menyampaikan pembelajaran agama Islam dengan cara metode ceramah dan tanya jawab sudah menjelaskan. Tapi anak-anak punya kendala, mereka malu bertanya dan mereka belum bisa cara menyampaikan pertanyaan yang mengganjal di hati mereka. Untuk memberikan pelayanan untuk kebutuhan mereka, supaya kebutuhan mereka, gaya belajar mereka terpenuhi. Jadi mereka senang. Oh, aku sudah bisa mengemukakan idenya, bisa mengeluarkan pendapatnya. Refleksi itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi itu tujuannya untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan refleksi, ya seperti itu terus, tidak ada perbaikannya. Jadi kalau ada saran-saran dari teman-teman, dari kepala sekolah atau pengawas, jadi kita terus ada perbaikan-perbaikan. Lebih-lebih kita di sekolah penggerak ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Pak Kerudin ini tahu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu tentu di situ adalah sangat-sangat melibatkan siswa. Di mana siswa itu kita harus tahu kebutuhan mereka. Memang setiap orang, individu itu berbeda-beda, tidak sama dalam penerimaan materi pembelajaran. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak perhatikan. Nah, itu menjadi konsen kita sebagai guru. Kalau dulu kan kita nggak tahu, kita sembarang saja memberikan materi sesuai dengan perencanaan kita, selesai. Kita nggak tahu, siswa terserah. Yang penting nanti kita nilai. Kita nggak tahu apakah dia itu memang sudah tuntas, paham atau enggak. Sekarang bukan. Sekarang tugas kita itu memang betul-betul apa ya istilahnya itu menggali lah. Makanya di program SP itu sebelum kita menerapkan pembelajaran ada yang namanya itu apa namanya itu Pak Redin yang Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Kita melihat mereka itu mulai dari minat dan bakat. Kemudian gaya belajarnya ya, gaya belajarnya itu seperti apa? Karena setiap orang itu beda. Ada yang belajar itu dengan keadaan yang tenang, ada yang belajar itu dengan keadaan yang harus ada musiknya. Itu namanya
musikal atau apa gitu ya. Ada juga orang yang belajar itu suka yang diskusi-diskusi, itu beda-beda setiap orang. Nah itu yang harus kita pahami. Tapi memang kita step by step ya, tidak bisa langsung kita berubah, sedikit-sedikit kita benahi sehingga nanti apa yang diharapkan itu tujuan kita bisa tercapai. Nah terkait dengan apa yang dialami tadi, masukan dari Ibu Aspi, masukan dari Pak Khairuddin, itu barangkali bisa nanti dicoba untuk diterapkan, terutama untuk metode. Ya, metode pembelajaran memang sebaiknya jangan saja dilakukan di dalam ruang kelas. Apabila memungkinkan, boleh sekali-sekali di luar. Misalnya di luar ruangan ya, sehingga siswa itu tidak terkungkung dengan ruangan. Bisa saja nanti di lingkungan sekolah yang ada kaitannya tentunya dengan materi. Kemudian juga media. Media itu penting karena itu bisa, apalagi zaman sekarang ini siswa itu lebih tertarik dengan sesuatu yang dilihat, didengar, ada audio visualnya. Ya, bagus kalau kita bisa menyajikan YouTube misalnya. Ini materi pembelajaran lewat YouTube, pelajari. Setelah itu kasihkan pertanyaan pemantik. Ayo, yang kalian lihat tadi apa yang bisa kalian ambil? Kesimpulannya apa? Daripada mereka membaca, memang lebih baik mereka melihat secara langsung. Ada audio, ada visualnya. Itu bagus. Cuman masalahnya di tempat kita ini adalah kendala kita adalah jaringan ya. Nah, jaringan kita ini tidak ada internetnya. Ini PR untuk bukan saja di sekolah kita tapi pemerintah daerah. Kita sudah usulkan juga itu, tapi sampai sekarang kayaknya mantul ya. Masih menunggu. Mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu lama kita bisa didirikan tower tempat kita lah sesuai dengan usulan kita. Nah, itu salah satu upaya kita. Kemudian kalau yang seperti itu tidak bisa internet secara online, kita coba akali dengan yang offline. Kita download dulu ketika kita punya jaringan. Saat kita ke Kuala Kapuas, masukkan dalam di laptop, baru kita putarkan melalui LCD materinya apa saja yang ada kaitannya. Pasti tertarik. Saya pernah lakukan itu dulu ketika saya jadi guru, tapi itu PowerPoint aja dulu ya, PowerPoint yang lucu-lucu, yang ada kaitannya dengan pertumbuhan dan sebagainya. Anak-anak itu luar biasa dia sempat melihat. Malah pengen lihat lagi, Pak. Yang lagi, Pak. Padahal habis sudah kita. Memang bikinnya agak capek, ya. Sekarang materi itu banyak di media sosial, di download. Apalagi kita ini yang sekolah penggerak itu wajib melihat di yang platform Merdeka PMM. Kami dari kelas 7, saya Siti Masrura. saya Putri Riana, saya Siti Hodijah. Kami merasa senang mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru karena pembelajarannya sangat menyenangkan. Misalnya pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas. Dan kami sering juga dilibatkan dalam diskusi kelompok maupun membuat karya seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Program ini sangat bagus dan bermanfaat bagi kami, terutama para guru-guru, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di proses pembelajaran di sekolah. Kami bisa bertukar pengalaman, bertukar inspirasi untuk berbagi proses pembelajaran yang lebih baik. Dan anak-anak pun menjadi lebih gembira, lebih riang, lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Untuk itu saya merasa proses program Sabina ini sangat bermanfaat dan positif untuk perkembangan SNPN 5 Kapuas Barat. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah menggagas semua ini sehingga terlaksananya program ini. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin bagus. Terima kasih.